Pemirsa, kami juga masih menggunakan Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih yang merupakan VP Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Indeks harga saham gabungan hari ini mengalami pergerakan atau volatilitasnya cukup signifikan Pak Al-Fatih. Namun di penutupan sesi kedua tampaknya kembali ditarik ke atas dan ditutup menguat di 0,20% di 6.683,146. Bagaimana analisis Anda pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini Pak? Ya, kelihatannya indeks harga saham gabungan pagi ini di pagi tadi itu sempat dipengaruhi oleh kondisi regional ya. Hampir semua indeks saham regional itu mengalami penurunan ya. Jadi dan kita juga berada di level-level tertinggi ya. Kalau kita lihat pergerakan sejak barangkali dari tahun 2017 ya. Jadi ini udah hampir-hampir membentuk all time high ya. Jadi wajar kalau kemudian terjadi aksi-aksi profit taking ya, apalagi sentimen regional yang negatif. Tapi kelihatannya di penutupan menjelang penutupan itu kemudian market kembali menguat ya. Itu di sesi kedua. Nah, kalau menurut saya itu faktornya adalah karena memang market kita tuh lagi positif ya. Yang terakhir kan minggu lalu atau 2 minggu yang lalu itu kan ada PMI industri kita yang all time high ya. Jadi itu kan sangat positif sekali ya, di mana data industri kita sedang menguat gitu ya. Dan juga itu menunjukkan kita sedang membaik gitu ya. Di sisi lain memang harga-harga komoditas juga masih sangat-sangat kuat gitu ya. Nah, jadi dan di mana market kita, ekonomi kita ya juga sangat dipengaruhi oleh kondisi harga komoditas. Jadi dua faktor itu yang menyebabkan indeks kita menguat kembali ya. Jadi kalau kita lihat dari awal November itu sebenarnya tren dari market kita sudah mulai bergerak naik ya. Itu bisa dibilang melanjutkan ya kenaikan yang terjadi di awal Oktober gitu ya. Jadi ini potensi untuk melanjutkan tren naiknya masih cukup kuat ya untuk IHSG. Dan kalau tren IHSG kuat ya biasanya orang memilih saham-saham blue chip ya, karena itu yang menjadi bobotnya. Baik, Pak Al-Fatih, di sisa 2 hari perdagangan ke depan di pekan ini dengan capaian 6.683, secara teknikal ada peluang tidak Pak untuk indeks harga saham gabungan menembus di level 6.700-an, atau untuk pekan ini masih belum bisa dicapai? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari momentumnya, di mana penguatannya dari dalam 3 hari ini juga ada volume yang semakin lama semakin menguat, trennya cenderung untuk naik ya. Tapi memang biasanya tidak terlampau mudah ya untuk menembus harga tertinggi di sekitar 6685 ya. Dua poin lagi, jadi kecil sekali itu sebenarnya. Jadi saya perkirakan mungkin tempat ada harga yang naik, tapi kemudian ada tekanan jual lagi, nanti baru setelah itu baru benar-benar menembus ya. Jadi mungkin dalam 2 hari ini masih akan fluktuatif, tapi akhir minggu saya rasa sih udah mulai menembus 6685 ya, seperti itu. Baik, 6685, tapi peluang ke 67 masih cukup sulit ya Pak? Menurut saya besar sekali, cuman memang biasanya sebelum bisa melampaui sana ada fluktuasi dulu. Baik, Pak Fatih, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua yang ditarik kembali ke atas, ini beberapa saham ini mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan Pak. Saya akan coba lihat terlebih dahulu. Yang pertama ada Astra International Pak Al-Fatih, hari ini mengalami penguatan di 5,56%. Dan Astra sudah balik lagi ke level 6 ribuan dan ditutup di level 6.175. Nah, kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah ada yang masuk menanyakan dengan saham yang sama, Pak. Ada Ivon, Ibu Ivon di Bogor,
Mohon analisisnya untuk Astra International sudah punya di 6.000 untuk jangka pendek dan arahnya kemana. Secara teknikal Pak Al-Fatih, apa yang menjadi penopang penguatan dari Astra International di penutupan sesi kedua hari ini Pak? Ya, pertama kita lihat dalam hampir seminggu terakhir itu dia tekanan-tekanan 5850 itu berhasil dia tahan ya. Dan kalau kita lihat juga apa namanya untuk beberapa indikator itu udah darah-darah oversold ya, seperti RSI maupun CPI ya. Jadi sangat rentan, maksudnya sangat mudah sekali gitu ya kalau ada dorongan masuk, dorongan beli yang masuk itu sangat mudah sekali untuk menjadi satu momentum gitu ya untuk kenaikan. Nah, kenaikan saat ini saya lihat sudah naik di atas down channel ya, pola terjadi sejak Oktober, pertengahan Oktober, dan itu supportnya di 6.075. Jadi kalaupun ada koreksi-koreksi selama tidak turun di bawah 6.075, ini sangat memungkinkan bahwa Astra akan membentuk melampaui harga tertinggi sejak Oktober kemarin. Baik, ketika sudah ambil posisi di 6.000 untuk jangka pendek, Pak Al-Fatih? Aman. Kalau menurut saya sih aman ya. Jadi tinggal kita lihat nanti 6.075 gitu ya, itu sebagai batas risikonya. Baik, ada Astra International hari ini menguat di 5,56%, pemirsa, penopang dari penguatan indeks harga saham gabungan. Dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan, ada Ibu Ivon di Bogor, Astra sudah punya di 6.000, masih aman dengan batas support yang bisa diperhatikan di 6.075. Pak